Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Aringa Sandasari, petani muda asal Desa Sukopinggir, Kecamatan Budo, Kabupaten Jombang. Di mana saya akan memperkenalkan suatu produk saya, yakni Bioga. Bioga sendiri adalah pupuk organik cair yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Pupuk ini juga bermanfaat untuk digunakan pada tanaman jagung, tanaman padi, dan bisa untuk tanaman lainnya. Pupuk ini juga bermanfaat untuk meningkatkan potensi hasil tadi. Dengan menggunakan pupuk ini, maka penekanan biaya usaha tani bisa menurun, karena dalam menggunakan pupuk bioga bisa mengurangi pupuk anorganik antara 30% sampai 40%, sehingga pupuk bioga dapat bermanfaat bagi semua petani, dan khususnya bioga sendiri adalah untuk mendukung Jawa Timur terus maju menggunakan pupuk organik cair. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial cara pembuatan pupuk bioga sendiri. Di sini ada berbagai macam bahan untuk pembuatan POC-nya, seperti daun pepaya, nanas, daun mimba, daun kelor, cuka, alkohol 70%, telur, dan glukosa. Kita memakai cairan tebu yang sudah diperas, E4 yang aktif, dan juga tisu, timbangan, gelas ukur, spatula, blender, dan tidak lupa tank fermentasi untuk proses kita fermentasi nanti. Dan selanjutnya kita spray semua bahan sebelum kita lakukan pemblenderan. Dan setelah nanti kita spray, kita tiriskan terlebih dahulu sehingga daun-daun semua kering. Dan lanjut kita spray. Dan setelah kering, kita potong kecil-kecil. Yang pertama daun pepaya kita masukkan ke dalam blender. Lalu kita tambahkan air 500 ml. Kita blender semua daun pepayanya. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam ember. Dan yang kedua kita lakukan pemotongan kecil-kecil juga untuk daun kelor. Lalu kita blender. Dan kita masukkan ke dalam ember yang tadi. Setelah itu untuk daun mimba kita juga sama, potong kecil-kecil. Masukkan ke dalam blender, kita tambahkan air 500 ml. Setelah itu kita blender dan kita tuangkan pada ember. Setelah itu untuk buah nanasnya kita hanya memakai kulitnya saja. Dan setelah itu kulitnya kita potong kecil-kecil agar memudahkan proses pemblenderan. Dan setelah itu kita masukkan semua bahan nanasnya ke dalam blender, lalu kita blender. Setelah nanas selesai, sama kita tuangkan semua blenderan nanas ke dalam ember. Untuk selanjutnya telur, masukkan semua telur beserta kulitnya dan juga tambahkan cuka. Setelah itu kita blender dan tunggu sampai halus. Dan juga masukkan ke dalam ember.
Dan jangan lupa tambahkan glukosa yang terbuat dari perasan air tebu, dan tambahkan E4 yang aktif sebanyak 250 ml. Setelah itu aduk sampai merata. Setelah semua bahan tercampur merata, lalu kita masukkan ke dalam tank fermentasi. Semua bahan kita masukkan semua ke dalam tank fermentasi, lalu kita tutup menggunakan tutup tank yang telah kita modifikasi tadi. Dan setelah itu, untuk penyimpanan kita simpan pada tempat yang gelap dan tidak tersinari matahari, sehingga fermentasi kita bisa 100% maksimal.